Malam ini ada cerita seram apa? Ceritanya sangat seram. Awal mulanya dari kecelakaan lalu lintas. Di sore hari ada sebuah truk melaju dengan kecepatan tinggi. Supir tampaknya kesulitan mengendalikan laju truk. Hingga di sebuah kelokan yang mengarah ke kanan, jalannya menurun, harusnya pengemudi truk memperlambat kecepatannya. Namun tidak bisa. Truk malah menghantam sebuah mobil yang datang dari arah berlawanan. Jebret! Suara benturannya sangat keras. Supir truk berusaha menghindari kendaraan yang ada di depannya. Avanza yang ukurannya tidak seberapa dibanding truk tentu saja hancur di bagian depannya. Bahkan terseret beberapa meter. Penumpang Avanza tewas di tempat. Dan ada pengendara motor yang naas. Seorang remaja laki-laki tewas. Pengendara motor berada di tengah adu banteng. Si truk remnya belum berusaha menghindari kendaraan yang ada di depan. Di depan itu taunya ada motor sama mobil, jadi ikut ketabrak juga itu si motor. Setelah terjadi tragedi naas itu, muncullah kejadian ganjil yang dialami oleh seseorang yang tidak mau disebutkan namanya. Pada hari itu Wadma mengajak temannya. Wadma adalah nama yang disamarkan. Pada hari itu si Wadma mengajak teman kuliahnya, anggap aja namanya Otoy. Si Wadma ngajak jalan-jalan si Otoy, keliling kampung lah. Mereka berdua jalan-jalan keliling kampung, niatnya untuk menyegarkan mata. Rute jalan mengarah ke arah perkampungan, yang mana sore itu telah terjadi kecelakaan. Posisi mobil si Wadma ada di lokasi kejadian. Melihat orang-orang berkerumun menyaksikan tragedi mengenaskan, si Wadma dan si Otoy turut menghampiri. Mereka menyaksikan pemandangan yang sangat mengenaskan. Pengendara dan rekannya terjepit daspor mobil. Bau amis, noda darah segar. Pecahan beling, entah bagian dari mobil truk atau mobil Avanza, berserakan di lokasi kejadian. Di kolong Avanza itu ada motor, namun entah kemana pengendaranya. Lalu ada seorang bapak-bapak menghampiri. Yang bawa mobil darah itu ya, A? Iya pak, kenapa? Nggak kenapa-napa, kata si bapak itu teh. Iya pak, saya nggak apa-apa. Boleh minta tolong kata si bapak itu teh. Yang naik motor kondisinya udah gawat, kayaknya harus cepet-cepet dibawa ke rumah sakit. Nunggu ambulan lama, bisa nganterin nggak ke rumah sakit? Si Wadma menatap wajah Otoy dan si Otoy memberi kode. Otoy menggeleng-gelengkan leher, artinya tidak setuju. Sebenarnya si Wadma ragu membawa korban kecelakaan ke dalam mobilnya. Namun di sisi lain dia juga ingin membantu. Akhirnya si Wadma mengiyakan permintaan si bapak tadi. Akhirnya korban pengendara motor itu dimasukkan ke dalam mobil. Ke dalam mobil si Wadma di kursi belakang. Selama di perjalanan si korban terus mengerang kesakitan. Aduh sakit, tolong, aduh sakit, aduh. Rumah sakit yang dimaksud memang tidak seberapa jauh dari lokasi kejadian. Namun si korban sudah tidak mengerang lagi dan tidak bergerak. Saat tiba di UGD ternyata si korban sudah meninggal di perjalanan. Saat hendak pulang si Wadma menengok ke arah belakang kursi mobilnya. Mereka berdua nengok ke arah kursi belakang mobil, ada noda merah. Di kursi mobil ada noda darah dan cairan putih kental. Dan mungkin otak kali ya. Wadma, mobil kamu bau anyir, bau getih, bau darah, kata si Otoy. Mereka berinisiatif langsung untuk mencuci mobilnya.
Si Wadma meminta kepada petugas cuci agar kursi di bagian belakang dicuci bersih pakai sabun, soalnya bau darahnya sangat terasa sekali. Setelah selesai mobil dicuci, Wadma dan Otoy pun kembali pulang ke rumah keluarganya. Setibanya di rumah, mereka menceritakan kejadian di jalan raya. Setelah mendengar cerita, ibunya jadi khawatir. Namun si Wadma meyakinkan bahwa dirinya baik-baik saja. Sejak kejadian kecelakaan itu, Wadma jadi enggan jalan-jalan sore. Besoknya dia kuliah. Dia harus kembali ke Jakarta. Dia kembali ke Jakarta dengan mengendarai mobilnya. Wadma dan Otoy berangkat dari Bandung menuju Jakarta pukul 5 sore. Sengaja mereka berdua berangkat sore dengan pertimbangan lebih santai. Sesampainya di Jakarta pasti sudah malam. Mereka pun bisa istirahat tidur. Di perjalanan waktu telah menunjukkan pukul 21. Tiba-tiba hidung si Wadma mencium sesuatu yang baunya kayak bau yang kemarin. Wadma bertanya sama si Otoy, Toy, kamu mencium bau sesuatu nggak? Lalu Otoy mengendus-ngendus bau yang si Wadma maksud. Wadma, baunya kayak bau yang kemarin, bau anyir darah. Mereka berdua bertatapan, dan tidak salah, baunya itu bau anyir darah korban kecelakaan kemarin. Hari berikutnya saat di Jakarta, setiap si Wadma mengendarai mobilnya, bau anyir darah selalu menyeruak. Wadma merasa stres dengan kondisi tersebut. Si Wadma mencoba menaburkan kopi jadi ditabur-taburkan gitu ya, yang konon katanya bisa menghilangkan bau amis. Tapi tetap saja bau anyir, bau amis di belakang mobil itu tetap saja terasa gitu. Bau amis darah itu masih terasa walau taburan kopinya banyak. Akhirnya Wadma memilih untuk tidak menggunakan mobilnya. Apabila hari sudah menjelang malam, mulai ketakutan, nyalinya menciut. Biasanya kalau pulang kuliah pun gitu ya, sebelum kejadian dia tenang-tenang saja. Gak ada tuh yang namanya perasaan merinding, takut itu gak ada sama sekali. Kalau sekarang hatinya tidak tenang walaupun mengendarai mobil siang hari, memang gak tenang gitu perasaannya. 2 hari ke depan, tepatnya malam Jumat, ada jadwal kuliah malam. Wadma akan memilih naik motor atau nebeng sama temennya si Otoy. Walaupun mobil sudah dicuci bersih, tapi tetap aja bau darah masih tercium. Dan ada suara aneh di mobilnya yang bikin Wadma merinding. Suara aneh di belakang mobil seperti suara orang merintih kesakitan. Si Wadma sangat merasa ketakutan dan jantungnya berdetak kencang. Dia mencoba melihat ke belakang mobil. Dan ternyata di belakang mobil ada seorang yang sedang merintih-rintih kesakitan. Setelah aku perhatikan, ternyata itu adalah korban kecelakaan. Terima kasih semuanya sudah menyaksikan cerita seram ini. Semoga kalian terhibur. Seperti biasa, like, comment, share, and subscribe. Sampai ketemu lagi di cerita seram berikutnya. Dadah.